Halo guys, kita ketemu lagi di My Mind Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Tetapi kali ini saya tidak sendiri. Saya akan mengundang satu tamu lagi, yaitu diri saya sendiri. Iya. Halo, gimana kabarnya? Baik mas. Masnya gimana? Ya inilah covid lah biasa. Jaga jarak gitu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi kita akan punya artikel. Kita topiknya sekarang adalah nge-react artikel. Nah, nge-react artikel kan biasanya enggak tahu Pak. Nge-react artikel, biasanya kan nge-react video gitu. Nah, kali ini artikel yang kita ambil dari McKinsey. Nah, judul artikelnya ini The next normal arrives, trends that will define 2021 and beyond. Nah, dari sini artikelnya nanti menjelaskan tentang apa sih kebiasaan-kebiasaan, karena kita sedang COVID dan juga tidak ada COVID pun kita ini akan sudah dekat dengan teknologi. Proses bisnis akan berubah. Nah, ini kita akan menanggapi itu. Jadi teman saya ini akan memberikan tanggapan tentang artikel ini. Jadi Anda siap tidak? Oke, nah ini mungkin untuk memberi gambaran aja. Jadi artikel ini tuh menyajikan informasi, membahas tentang habis 2021 ini gimana gitu loh. Nah, di sini dijelaskan tentang dampaknya pada COVID ya. COVID itu kan sudah lama. Nah, di sini tuh mereka melakukan survei, ternyata proses bisnis semakin lama semakin berubah, dan mungkin ada proses-proses bisnis yang bisnis yang mungkin akan memudar. Nah, kali ini kita akan berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, ya, dijelaskan di artikel ini itu kalau semakin kesini tuh tren online, jadi setiap bisnis tuh misal kayak shopping gitu itu sudah ada yang online dan lain-lain. Nah, bagaimana menurut saudara ini, bagaimana kaitannya dengan online ini dengan manajemen sumber daya manusia? Oke, sebenarnya mengenai online ya mas ya, tentunya karena kita PSBB juga ya, itu dijaga. Terus juga online ini juga gak buruk karena kita ini kan teknologi ya. Nah, ini saya tuh kemarin tuh habis sharing-sharing dengan beberapa teman saya yang kerjanya sebagai konsultan. Nah, itu mereka tuh sudah mulai tentang e-recruiting mas. Jadi mereka itu mengemas recruiting. Jadi ada tahap-tahap tertentu di dalam recruiting itu yang bisa di online kan, diusahakan online. Misal pengarahannya pun bisa, entah itu mau live atau mau tertulis, tidak apa-apa, bisa bebas. Oke, tadi tanggapannya tentang online tuh kayak gitu ya. Nah, tapi menurut saudara, selain online sendiri sebenarnya kita kan sudah belajar tentang manajemen sumber daya manusia ya selama 1 semester ini ya. Proses MSDM ini apa yang kira-kira menurut Anda itu bisa menjadi berubah, bahkan bisa jadi tren ke depan, jadi bisa masa depan gimana? Di beberapa artikel di internet juga itu saya sempat baca ya, itu adalah tentang membranding sebuah job ya. Jadi misal sehingga menimbulkan kebanggaan baru. Jadi ada satu nama misal jadi eksekutif apa gitu. Jadi namanya dari sebuah pekerjaan itu bukan lagi misal kalau penjual itu adalah sales atau apa. Jadi sehingga menimbulkan sebuah
kepercayaan diri. Tentang bagaimana mengkaji ulang sistem kompensasi, Mas. Jadi misal nih, mungkin ke depan kompensasi tidak, kan memang ada perusahaan itu punya standar sendiri ya, bisa, tapi mungkin ke depan karena kebutuhan setiap generasi sekarang berbeda-beda ya, mungkin disesuaikan. Perusahaan memang punya ada batas untuk setiap pegawai sekian juta, misalnya sekian juta. Nah itu mungkin bisa dimodifikasi, entah itu gaji pokoknya sekian, terus juga ada bonus, misalnya bentuk bonus pun juga bisa macam-macam, entah itu mungkin kalau kita kan sering suka liburan, mungkin bisa diberikan kompensasi selain gaji juga seperti bonus liburan, cuti liburan gitu, Mas. Itu ya etika ya, Mas ya. Ini menurut beberapa tanggapan dari teman-teman saya ya, itu ada beberapa pekerja yang melihat bagaimana katanya itu angkatan sekarang itu tidak, etikanya itu kurang. Nah itu saya tanya ke dia, emang yang bikin kurang ini apa gitu loh. Terus juga karena sepengalaman magang saya punya pengalaman itu, saat saya menghadap ke pimpinan divisi itu ada satu etika yang kurang pantas, sehingga harus diingatkan oleh salah satu pekerja di sana. Nah mungkin saran saya itu mungkin saat proses training atau apa itu diadakan sesi sharing dengan pekerja untuk mengenalkan budaya perusahaan di itu sendiri. Karena kalau kita training, setiap training pakai vendor semua itu rasanya kan berbeda-beda standar kalau di pukul rata itu kayaknya kurang baik gitu, Mas. Oke, tadi itu sudah dijelaskan kira-kira gimana trennya, makanya dijelaskan. Nah tapi menurut saudara ini kira-kira kendalanya apa sih, maksudnya untuk mengetrenkan itu? Jadi kendalanya sekarang atau dari aspek-aspek yang lain itu seperti apa gitu menurut Anda bagaimana? Kalau kendalanya itu bisa dari sumber daya sendiri ya, misalnya kan kita kan Indonesia ini tersebar ya, mungkin ada beberapa yang lag pengetahuannya, jadi ada daerah yang internet sudah masuk, teknologi belum masuk. Nah itu menjadi salah satu masalah itu, dan juga kemauan belajar itu sendiri gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kendala-kendala yang dihadapi, akan mungkin dihadapi oleh bisnis ke depan, terutama dalam proses mengelola sumber daya manusianya. Oke, mungkin cukup untuk podcast pada kali ini. Kita ketemu di podcast My Mind selanjutnya. Dadah. Kesimpulan podcast My Mind kali ini, pertama, go online. Hal ini termasuk dalam e-recruiting, di mana vendor maupun perusahaan menggunakan teknologi pada tahap yang memungkinkan dilakukan secara online. Dalam rangka memantau kesehatan pekerja yang bekerja di rumah maupun di kantor, e-health yang terhubung dengan dokter perusahaan berguna sebagai tempat konsultasi. E-Presence merupakan sistem presensi menggunakan kode terenskripsi seperti QR Code untuk mengurangi kontak yang dihasilkan dari presensi ibu jari yang ada di perusahaan. Gaji dipersonalisasi memberi motivasi tambahan bagi pegawai karena dapat mengatur apa prioritas yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir adalah sharing session dapat diberikan dengan mengajak pegawai langsung dari berbagai jenjang untuk mengenalkan tentang etika perusahaan sehingga faktor ketidaktahuan dapat dieliminasi. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga sehat selalu, jaga jarak, dan ingat pesan ibu.